Diketahui 3 investor sudah diumumkan mendapatkan izin proyek dengan nilai investasi sebesar Rp41 triliun untuk membangun hunian bagi ASN dan Hankam di IKN Nusantara, Kaltim. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono menyebut rincian jumlah rumah ASN dan Hankam yang akan dibangun ketiga investor tersebut. Bambang Susantono menjelaskan, ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Bambang Susantono, saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN yang sedang diproses. Bambang Susantono meyakini, jumlah investor tersebut akan terus bertambah. Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023, Bambang Susantono mengatakan, dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN, Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal 2023 ini. Adapun ketiga investor yang menyatakan kesiapannya untuk membangun di IKN Nusantara seperti dikutip tribunkaltim.co dari kontan.co.id adalah 1. PT Summarecon Agung Terbuka, Summarecon. Baca juga, Istana Presiden di IKN Nusantara dirancang tetap sejuk meski tanpa AC, hemat energi 2. Konsorsium CCFG Corp, PT Rijksjadsen Brunsfield Nusantara, CCFG RBN. 3. Korea Land and Housing Corporation, KLHC. Informasi saja, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan, 15 LOI, kesehatan, 5 LOI, perumahan, 8 LOI, perkantoran pemerintah, 2 LOI, perkantoran swasta dan BUMN, 3 LOI, Mixed UC, 8 LOI, konsultan, 6 LOI, infrastruktur dan utilitas, 10 LOI, dan teknologi, 2 LOI. Hunian yang akan dibangun oleh 3 investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area. Rinciannya yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember tahun 2024. Dijelaskan lebih jauh, total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp41 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Berikut adalah rincian nilai investasinya. Summarecon sebesar Rp1,67 triliun, RBN CCFG sebesar Rp30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp8,65 triliun. Setelah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost. Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat 6 bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun, jelas Bambang. Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemi Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa. IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia, tegas Agung. Wakil Direktur Utama Rijksjadsen Brunsfield Nusantara, Abdul Bar M. Mansur, menambahkan bahwa konsorsium tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah sangat matang dan komprehensif. Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara,
kata Abdul Bar.